6 cara membuat nomor urut berikut ini merupakan pengembangan dari 5 cara berbasis rumus yang sudah kita bahas pada video pertama. Singkatnya, kelima rumus di dalam 5 cara tersebut dapat kita kombinasikan sehingga menghasilkan formula yang lebih pintar dan lebih fleksibel dalam membuat nomor urut. Selebihnya, simak baik-baik penjelasan saya. Sebelum kita masuk dalam pembahasan 6 cara membuat nomor urut pada video kedua ini, kita akan kembali melakukan review singkat 5 cara berbasis rumus yang sudah kita bahas pada video pertama. Cara keempat, kelima, dan keenam tidak membutuhkan kolom partner sebagaimana cara ketujuh dan cara kedelapan dalam penulisan rumusnya. Jadi, jika ketiga cara ini membutuhkan tambahan nomor, maka pada cara kelima dan cara keenam kita tinggal melakukan pengkopian seperti ini, sebanyak yang kita butuhkan. Sementara pada cara keempat, karena menggunakan rumus sequence, maka kita perlu mengganti angka di dalam rumus ketika kita membutuhkan tambahan nomor. Cara ketujuh dan cara kedelapan sama-sama membutuhkan kolom partner dalam penulisan rumusnya. Implikasinya adalah nomor urut baru akan terbentuk apabila di kolom partner sudah terisi data. Misalnya seperti ini, kita akan menghapus data di cara ketujuh. Maka nomor urutnya akan hilang dan berganti menjadi angka 0 semua. Mengapa angka 0? Karena angka 0 mewakili sel kosong pada kolom partner. Sementara angka 1, 2, dan seterusnya mewakili sel terisi data pada kolom partner. Jika kita mengisikan data seperti ini, maka nomor urutnya akan kembali. Demikian juga ketika cara 8 mendapatkan perlakuan yang sama, yaitu kita hapus datanya, maka nomor urutnya akan muncul 0 semua dan akan kembali normal ketika kita isikan data seperti ini. Perhatikan lembar kerja berikut ini. Saya sudah menuliskan kombinasi rumus untuk membuat nomor urut dan kita akan coba mengentrikan data. 1, 2, 3. Perhatikan, setiap kita mengentri data, maka di sebelahnya akan muncul nomor urut. Kita coba lagi, 4, maka muncul angka 4. Jika data ini kita hapus, maka nomor urutnya akan hilang, tidak berganti dengan angka 0. Dan seakan-akan lembar kerja ini belum tertulis rumus membuat nomor urut. Jika kita bandingkan penggunaan rumus pada lembar kerja tadi dengan penggunaan rumus pada cara 7 dan cara 8, maka rumus pada lembar kerja tadi cenderung lebih pintar dan lebih fleksibel. Pada ketiganya sama-sama membutuhkan kolom partner dalam penulisan rumusnya. Kemampuan rumus pada lembar kerja tadi terbentuk karena menggunakan kombinasi dari beberapa rumus. Oleh karena itu, kombinasi dari beberapa rumus merupakan inti dari pembahasan 6 cara membuat nomor urut dalam video kedua kali ini. Oke, kita akan lanjut ke cara ke-9. Cara ini menggunakan rumus yang ada di cara ke-6, yaitu rumus rows yang dikombinasikan dengan rumus if. Mengapa yang dipakai rumus if? Karena rumus ini mempunyai logika jika maka yang menghasilkan dua opsi jawaban, yaitu yang sesuai ekspektasi dan di luar ekspektasi. Dalam konteks Microsoft Excel, dua opsi tersebut juga biasa disebut dengan logika true and false. Misalnya, jika kita ingin menyatakan bahwa nilai 70 itu tidak lulus dan nilai minimal 80 atau 80 ke atas itu lulus, maka rumus if-nya sama dengan if kurung buka masukkan datanya lebih besar sama dengan 80, maka lulus. Kemudian logika false-nya atau di luar ekspektasinya adalah tidak lulus. Kemampuan rumus if seperti ini akan kita kombinasikan dengan rumus rows. Caranya, kita tulis dulu rumus rows-nya.
kemudian kita kopikan ke bawah, tidak usah terlalu banyak dulu. Maka kita akan menemukan ciri khas rumus RUS, yaitu dia tidak membutuhkan kolom partner. Angka sudah terbentuk dan kita tinggal memasukkan datanya. Kita ingin nomor urut di sini hanya muncul jika ada data terentry di kolom partner. Jika kosong, maka nomornya tidak muncul. Caranya, kita masuk ke rumus RUS, kita sisipkan rumus if, kurung buka, kita masukkan sel di mana data itu terentry, yaitu C4. Kita pakai logika kurang dari, lebih dari, tanda petik 2 kali, titik koma, kemudian kita pindah ke ujung, kita tuliskan titik koma lagi, kita masukkan tanda petik 2 kali, tutup kurung, enter. Kita kopikan, maka akan kosong, tidak ada nomor urut yang muncul. Jika kita masukkan data di kolom partner, misalnya seperti ini, maka nomor urutnya baru akan muncul seperti ini. Baik, kita bahas rumusnya. Di sini tertulis kurang dari, lebih dari, tanda petik 2 kali. Artinya, kurang dari, lebih dari ini dibaca tidak sama dengan. Sementara tanda petik 2 kali seperti ini berarti kosong atau tidak ada isinya atau tidak ada datanya. Dengan demikian, rumus ini dibaca jika sel C4 ada datanya atau jika C4 tidak sama dengan kosong, maka logika true berlaku rumus RUS, sementara logika false-nya kosong. Dengan demikian, rumus ini hanya mengizinkan nomor urut di kolom B muncul setelah data di kolom partner atau di kolom C terisi. Jika cara 9 menggunakan basis cara 6, maka cara 10 menggunakan basis dari cara 7, yaitu rumus count A. Tekniknya masih sama, yaitu dengan menambahkan rumus if. Penulisannya seperti ini. Kita tulis rumus count A-nya dulu. Sama dengan count A, kemudian sel E4 kita absolutkan, titik 2, sel E4 lagi, kurung tutup, sertakan tanda titiknya, enter. Kita tarik dan akan muncul angka 0 seperti ini. Kita masukkan rumus if ke dalam rumus count A. If kurung buka sel E4 kurang dari, lebih dari, tanda petik 2 kali, titik koma lagi di ujung, tanda petik 2 kali, kurung tutup. Kopikan ke bawah, maka angka 0-nya akan hilang dan nomor urutnya akan muncul ketika kita mengentrikan data di kolom partner seperti ini. Tips dan trik pembuatan nomor urut seperti pada cara 9 dan cara 10 juga akan kita aplikasikan pada cara 11. Bedanya, cara 11 mengambil basis cara 4 yang menggunakan rumus sequence. Jadi kita tulis dulu rumus sequence-nya sama dengan sequence. Misalnya jumlah nomor urutnya 10, untuk kurung kita tambahkan tanda titiknya, enter. Maka muncul angka 1 sampai dengan 10. Langkah selanjutnya adalah memodifikasi rumus ini agar nomor urut yang terbentuk muncul hanya pada saat kolom partner atau kolom G ini terisi data. Caranya, kita masukkan rumus if di sini, if kurung buka, kemudian selnya adalah G4, kurang dari, lebih dari, tanda petik 2 kali, titik koma, kita geser ke ujung, titik koma lagi, tanda petik 2 kali, kurung tutup, seperti ini. Oleh karena rumus sequence selalu mengunci jumlah nomor urut, maka logika sel dalam rumus if harus kita sesuaikan menjadi suatu range. Jadi setelah G4 ini kita tambahkan titik 2, G13, kita enter, kemudian kita coba isikan data 1. Maka yang terjadi adalah saat data terentry, nomor urut akan muncul. Demikian juga sebaliknya, saat data kita hapus, maka nomor urutnya pun akan hilang. Hal ini juga terjadi pada cara 9 dan cara 10. Seperti ini. Cara 9, 10, dan 11 sama-sama mengkombinasikan sebuah rumus dengan rumus if. Pada cara ke-12 ini, kita akan bereksperimen dengan rumus-rumus yang digunakan pada 3 cara tersebut. Caranya adalah mengkombinasikan 2 diantaranya dengan rumus if, yaitu rumus sequence dan count A. Cara penulisannya adalah kita tuliskan rumus count A dulu.
Seperti ini, kita enter. Biasanya rumus count A ini kita kopikan sebanyak nomor urut yang kita butuhkan. Misalnya 10 nomor seperti ini. Tetapi dalam konteks cara 12 ini, jumlah nomor urut yang kita inginkan kita kunci dengan rumus sequence. Jadi tidak perlu dikopi sebanyak ini. Kita masukkan rumus sequence-nya. Sequence, kemudian di sel I4 yang ini kita ubah menjadi I13. Kita absolutkan, kemudian kita tambahi kurung tutup dan masukkan tanda titiknya. Dalam posisi seperti ini, jumlah nomor urut yang kita butuhkan sudah tersedia, tetapi belum muncul karena belum ada datanya. Kecuali di sel H4 muncul pesan error. Agar pesan ini tidak muncul, kita masukkan rumus if. If kurung buka, sel I4 kurang dari, lebih dari, tanda petik 2 kali, titik koma, kita geser ke ujung, titik koma lagi, tanda petik 2 kali, kurung tutup, enter. Kita coba isikan data. Saat data terisi, nomornya langsung muncul. Saat data dihapus, maka nomornya pun ikut terhapus. Sama seperti cara 9, cara 10, dan cara 11. Apakah keempat cara ini memberikan fleksibilitas dan kemudahan yang sama? Kita akan lakukan pengujian. Kita lakukan penghapusan sebuah baris di sini. Maka nomor di keempat cara ini masih tetap urut. Tetapi baris terakhir di cara ke-11 ternyata muncul pesan error. Ini terjadi karena sifat rumus sequence yang selalu mengunci jumlah baris nomor urut. Ketika terjadi penghapusan baris seperti ini, ring cell di rumus if-nya akan berkurang 1. Sementara rumus sequence-nya tetap mengunci di angka 10. Jadi pesan error ini akan hilang jika kita mengurangi angka 10 ini dikurangi 1 menjadi 9. Maka pesan errornya akan hilang. Jika kita melakukan penambahan sebuah baris seperti ini, maka nomor terakhir di cara 9 menjadi 11 dan nomor 4-nya hilang, tapi langsung muncul saat dikopikan rumus dan kita masukkan data. Sedangkan nomor terakhir di cara 10 tetap 10 dan berubah menjadi 11 saat baris barunya dikopikan rumus dan diisikan data. Cara 11 tetap dengan keunikan rumus sequence yang selalu mengunci jumlah baris nomor urut. Nomor 4 yang sempat hilang kembali muncul saat sel partnernya diisi data. Pesan error yang muncul di baris terakhir akan hilang jika angka 10 di rumus sequence di sini diubah menjadi 11. Sementara cara 12 langsung memunculkan nomor 4 dan nomor 11 akan muncul saat sel partner di nomor 4 terisi data. Hasil pengujian ini membuktikan bahwa formulasi rumus di cara ke-12 memberikan fleksibilitas dan kemudahan yang lebih baik dibandingkan 3 cara lainnya. Indikasinya, urutan nomor yang tidak berubah atau tidak terganggu akibat dari penambahan baris. Selain itu, dengan mengkombinasikan rumus count A membuat sifat rumus sequence berubah fleksibel. Buktinya, range cell yang biasanya terkunci dapat bertambah secara otomatis ketika terjadi penambahan baris. Oke, kita langsung masuk ke cara 13. Cara ini berbasiskan cara 5 yang menggunakan rumus row, di mana rumus ini akan dimodifikasi menjadi rumus dual row. Mengapa dual row? Karena row-nya akan ditulis 2 kali. Cara penulisannya adalah kita masukkan dulu rumus row-nya. Akan keluar angka 4. Pada cara 5, angka ini kita kurangi dengan angka 3 sehingga menghasilkan angka 1. Pada cara ke-13 ini, angka 3 tersebut kita rubah menjadi rumus row yang selnya diabsolutkan. Caranya seperti ini. Minus row
kurung buka, sel di mana baris ketiga itu terbentuk. Berarti sel J3. Kita absolutkan, kurung tutup, enter. Maka muncul angka 1. Kita tambahkan tanda titiknya dengan cara kita tambahkan kurung buka di depan, kemudian kurung tutup lagi di ujung, baru kita tulis tanda titiknya. Seperti ini, kita kopikan ke bawah, maka akan terbentuk angka 1 sampai 10 dengan tanda titik. Agar kemunculan nomor urut ini sama dengan nomor urut di cara-cara lain yang hanya muncul jika ada entry data, maka kita masukkan rumus if kurung buka, sel K4 kurang dari lebih dari tanda petik 2 kali, titik koma, kemudian di ujung kita tambahkan titik koma lagi, tanda petik 2 kali, kurung tutup, enter. Kita kopikan ke bawah dan kita coba masukkan data, maka sama dengan cara-cara lain. Bahkan ketika kita hapus sebagian data seperti ini, maka nomornya pun akan ikut hilang. Saat kita coba melakukan penghapusan baris seperti ini, maka nomor urutnya tetap terjaga, tetap urut. Sementara saat kita lakukan penambahan baris, maka cara ke-13 ini punya perilaku sama dengan cara 9. Jadi nomor 11-nya muncul, nomor 4-nya hilang, dan akan muncul ketika ada entry data di sel partnernya. Cara terakhir yang akan kita bahas adalah cara 14. Cara ini adalah cara 8 yang dimodifikasi dengan menambahkan rumus if pada rumus subtotal. Cara penulisannya adalah kita tulis rumus subtotalnya dulu. Setelah angka nolnya muncul, kita tambahkan rumus if. Kita kopikan ke bawah, kemudian kita masukkan datanya. Hasilnya juga relatif sama dengan cara-cara lainnya. Pada saat kita hapus sebuah baris seperti ini, nomornya pun tetap urut. Pada saat kita tambahkan baris, cara 14 ini punya perilaku yang sama dengan cara 10, yaitu angka terakhirnya tetap tertera 10, muncul baris baru. Ketika baris ini kita kopikan data dan kita entry data di sel partnernya, maka angka terakhirnya langsung berubah menjadi 11 dengan urutan nomor yang terjaga. Sama halnya dengan cara 8, pada cara 14 ini kita juga akan melakukan pengujian dengan menambahkan kolom kriteria. Kita simulasikan kriterianya. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita coba melakukan filtering. Saat kita munculkan data cewek saja, maka cara ke-14 ini mampu menjaga urutan nomornya. Pada saat kita munculkan data cowok saja, ternyata cara 14 ini juga mampu menjaga urutan nomornya. Berdasarkan hasil pembahasan cara ke-9 hingga cara ke-14, serta mempertimbangkan kesimpulan sementara dalam video sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa cukup banyak rumus-rumus di Microsoft Excel yang dapat kita gunakan untuk membuat nomor urut. Hal ini merupakan alternatif yang bagus daripada sekedar mengandalkan cara-cara manual. Meskipun pada keadaan tertentu, cara-cara manual tersebut masih dapat digunakan dan cukup memberikan kemudahan. Kedua, membuat nomor urut di Microsoft Excel dengan bantuan rumus masih sangat disarankan. Terbukti dari kombinasi beberapa rumus ternyata menghasilkan formula rumus membuat nomor urut yang cukup fleksibel, dinamis, dan memberikan cukup banyak kemudahan. Misalnya, kombinasi rumus sequence dengan con A dan if, serta kombinasi rumus subtotal dengan if. Perlu diingat bahwa masih ada alternatif kombinasi beberapa rumus yang bisa dikembangkan. Mengingat kita hanya satu kali membuat kombinasi dari 3 rumus, yaitu rumus sequence dengan con A dan if. Selebihnya adalah kombinasi dari 2 rumus saja.
Jadi bisa saja kita buat kombinasi rumus sequence dengan rows dengan if, atau rumus sequence dengan dual row dan if, atau rumus sequence dengan subtotal dan if. Itu artinya bukan lagi 14 cara, tetapi 17 cara membuat nomor urut. Kalian mau mencobanya? Sekian tutorial Microsoft Excel kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel ini dapat berkembang dan kalian mendapatkan notifikasi tentang video-video tutorial terbaru dari Semesta Office. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus istiqomah. Terima kasih, sampai jumpa.